Pencurian sepeda motor di sebuah tempat permainan biliar di kawasan Sukasari, Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat terekam CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, lokasi dalam keadaan sepi dan tidak ada petugas parkir yang berjaga. Kondisi ini membuat pencuri dengan leluasa membobol kunci kontak dan membawa kabur motor curiannya. Hendaknya kejadian ini menjadi pembelajaran agar lebih waspada untuk memilih tempat parkir yang aman serta memiliki pengawasan. Pencurian uang dalam kotak amal terjadi di Masjid Istiqomah, Medan, Sumatera Utara. Pencuri seorang diri masuk ke dalam masjid. Merasa situasi aman, pencuri mengambil uang dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Setelah mengurasi isi kotak amal, pencuri pun kemudian pergi. Pencurian terekam CCTV di sebuah toko di Kampung Ono Harjo, Kecamatan Terbangi, Besar, Lampung Tengah. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas, dua pelaku dalam melancarkan aksinya sepertinya tahu keberadaan CCTV. Agar tidak diketahui wajahnya, kedua pencuri ini menggunakan penutup muka dengan menggunakan kardus bekas dan plastik. Pencuri membawa kabur uang, beras, dan sejumlah rokok dari pemilik toko. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kericuhan terjadi saat Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, meminta sejumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan dan area parkir untuk pindah ke dalam area pasar. Pedagang yang menolak direlokasi ke dalam pasar mengamuk hingga terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Penertiban dilakukan karena pedagang kaki lima dianggap mengganggu kenyamanan lantaran berjualan di bahu jalan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan teguran lisan maupun tertulis agar para pedagang kaki lima berjualan di dalam area Pasar Unit 2. Sebenarnya mereka sudah sepakat mau masuk ke dalam, tapi ternyata mereka mungkin mencoba-coba lah. Emang nggak semuanya nurut, tapi biasalah manusiawi, ada yang mencoba-coba. Tapi alhamdulillah, insya Allah ke depan, mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya tidak ada lagi yang berdagang luar. Dan itu kan kita jaga. Penertiban akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kawasan Pasar Unit 2. Petugas akan memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang masih nekat berjualan di area yang bisa menyebabkan kemacetan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma pada pukul 7:35 Senin pagi waktu setempat. Paus Fransiskus mengembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Sebelumnya Paus sempat dirawat pada Februari 2025 lalu karena menderita penyakit pneumonia ganda. Dalam momen terakhirnya, Paus sempat hadir di akhir acara Misa Paskah di Vatikan. Meski tidak memimpin ibadah Misa Paskah, namun Paus hadir untuk menyapa umat Katolik dan memberikan berkat dan pesan 2 kali dalam 1 tahun yang dikenal sebagai Urbi et Orbi atau kepada kota dan dunia. Paus tidak memimpin Misa Paskah tahun ini karena atas perintah dokter yang membatasi beban kerjanya. Pesan Paskah Paus Fransiskus diwakilkan oleh Uskup Agung Gereja Katolik Diego Ravelli. Dalam pesan tersebut, Paus menyoroti konflik berlanjut antara Israel dan Palestina. Ia menyebut situasi di Gaza dramatis dan menyedihkan dan menyerukan perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza serta membebaskan seluruh sandera. Semasa hidupnya, Paus dikenal sebagai sosok yang sederhana namun penuh makna. Ia menolak hal-hal yang eksklusif termasuk fasilitas mewah dan berlebihan. Alih-alih tinggal di Istana Vatikan sebagai kediaman resmi Paus, beliau memilih tinggal di Casa Santa Marta atau rumah singgah para kardinal saat pemilihan Paus. Ia juga sering mengundang masyarakat kurang mampu di hari ulang tahunnya. Saat berkunjung ke Indonesia, Paus lebih memilih menggunakan kendaraan minibus biasa, padahal mobil mewah sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia.
Gereja Katedral Jakarta menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus pada Senin sore. Rasa duka ini disampaikan langsung Uskup Agung Ignatius Suharyo di Gereja Katedral Jakarta. Uskup Agung Ignatius Suharyo mengenang sosok Paus Fransiskus sebagai seorang yang sangat sederhana. Selain itu, Uskup Agung Ignatius Suharyo juga mengenang pertemuan terakhirnya di Jakarta saat Paus Fransiskus melakukan lawatannya ke Indonesia. Informasi yang disampaikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia adalah masa berkabung di Vatikan itu 9 hari. Jadi 9 hari sejak hari ini baru akan dilaksanakan pemakaman. Sementara itu, pemilihan paus yang baru itu mesti dilaksanakan 15 hari sesudah paus meninggal. Sementara Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI menyebut Paus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan peduli terhadap kemiskinan, lingkungan, serta kaum disabilitas. Dan saya kira bangsa Indonesia yang pernah dikunjungi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 3 sampai 6 September yang lalu sungguh ikut berduka cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus. Prabowo mengatakan dunia kehilangan sosok panutan dalam upaya-upaya mendorong perdamaian, kemanusiaan, serta persaudaraan. Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua. Selamat jalan Sri Paus. Pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita. Pemerintah melalui Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus. Mendak sampaikan jasa dan persahabatan Paus kepada Indonesia tak akan terlupakan. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Baru saja telah mengunjungi Indonesia, termasuk mengunjungi Masjid Istiqlal dan memberikan pernyataan bersama yang sangat mengglobal. Baru saja dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu doa kita semoga Yang Mulia mendapatkan tempat yang layak di sisinya sesuai dengan kebajikan yang telah dilakukannya. Dan bagi umat Katolik yang telah ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, tentu kita ikut bersama-sama mengerti dan mohon kesabaran menghadapi cobaan ini.